Na'udzubillah min syarri dzalik. Makanya kita harus hati-hati dalam berperang, dalam berstatement, kita mengucapkan segala sesuatu, kita menyampaikan sesuatu, itu jangan sampai kita ada menjatuhkan orang lain, menjatuhkan wibawa orang lain, ingin membunuh orang lain, terutama ini sesama muslim, karena ini berat. Jadi kalau ada orang terbunuh, apalagi pemimpin, apalagi orang beriman, terus kok ada muslim yang lain menuntut balas atas terbunuhnya, itu sudah ada sejak zamannya Ali radhiyallahu anhu, setelah terbunuhnya Umar ibn Khattab dan Utsman bin Affan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jemaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Kemarin sudah masuk pada bab melaksanakan hukuman. Jadi bila mana melakukan maksiat ada hadnya dihukum dengan sesuai dengan syariat Islam, dan setelah itu segala urusan kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat Islam ini memang harus dijalankan meskipun tidak harus merusak tatanan tiap kampung, tiap daerah, tiap negeri. Jadi tatanan kampung, kecamatan, misalnya sampai kabupaten, sampai gubernur, sampai negara sekalipun itu nggak perlu diubah. Cuman kembali lagi Al-Quran dan hadis bisa berjalan sesuai dengan tatanan-tatanan itu, tinggal semuanya disesuaikan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana Al-Quran menyampaikan, bagaimana hadis menyampaikan, maka sesuai dengan itu dijalankan, insya Allah tetap berjalan dan baik untuk umat manusia. Sering disampaikan bahwa buku panduan untuk manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah, yakni Al-Quran ini. Tapi banyak orang tahu saja, tapi bila mana sudah berkaitan untuk menegakkan syariat Islam sesuai dengan Quran, sesuai dengan undang-undang Al-Quran, itu banyak orang lari dari itu semua. Bahkan mengatakan orang yang menyampaikan ini sebagai garis keras, radikal, atau yang lain sebagainya, atau ingin mengubah undang-undang yang sudah ada. Jadi ini yang sering terjadi, padahal tidak. Ya, kembali lagi kita lanjutkan hadis yang kelima. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'atan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengutus suatu kaum minal muslimin, dari kalangan orang muslim, ila qaumin minal musyrikin, kepada kaum dari kalangan orang musyrik, maksudnya untuk memerangi orang musyrik. Wa annahum iltaqau, setelah itu bertemu antara muslim dan musyrik tadi, maksudnya perang. Fakana rajulun minal musyrikina idza syaa yasuta ila rajulin minal mu'minin. Ternyata di sana ada seseorang yang dari kalangan orang musyrik, dia itu pengen ngebet banget untuk membunuh salah satu di antara orang muslim. Qatalahu, dia pengen membunuh orang tersebut. Fakana rajulan minal muslimin. Fa'anna rajulan minal muslimin qasada ghaflatahu. Setelah itu, jadi ada orang pengen bunuh. Jadi kalau mungkin
zaman sekarang itu seperti pembunuh bayaran. Seperti pembunuh bayaran. Kamu perang di sini itu cuman harus membunuh orang ini. Nah, ini udah bener. Ini intelnya atau pembunuh bayarannya udah pengen bunuh salah satu sahabat Nabi SAW. Ternyata ada muslimin yang lain tahu, oh ini yang dimaksud pengen bunuh ini. Wa anna rajulan minal muslimina qasada ghaflatahu. Muslim yang lain karena tahu ini tadi pengen bunuh orang muslim tadi, dia dicari lengahnya, dicari lengah orang kafir ini, orang musyrik ini. Wa kunna natahaddatsu annahu Usamah bin Zaid. Ternyata yang dimaksud pengen dibunuh itu adalah Usamah bin Zaid. Falamma rafa'a alaihi sayfa qala la ilaha illallah faqatalahu. Tatkala udah selesai tinggal bunuh tinggal bunuh orang kafir ini, udah ditinggal penggal gitu aja, dia orang musyrik ini bilang la ilaha illallah, faqatalahu. Usamah bin Zaid tetap membunuhnya. Faja'al basyiru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ada orang yang kabarnya ini sampai pada Rasulullah SAW. Fasa'alahu. Lantas beliau menanyainya, fa'ahbarahu hatta ahbarahu khabar rajulin kaifa sana'a. Lantas kabarnya peperangan itu kan tentu ada apa yang harus disampaikan kepada pemimpin. Ini semuanya dikabarkan sama orang utusan ini. Semuanya sampai pada Rasulullah, kabarnya sampai pada Rasulullah, sampai ada orang yang dibunuh ini tadi. Fada'ahu fasa'alahu. Lantas Rasulullah memanggil Usamah bin Zaid dan menanyakan kepada beliau, lima qataltahu, kenapa kau bunuh wahai Usamah bin Zaid orang tadi? Faqala ya Rasulullah. Usamah bin Zaid bilang, wahai Rasulullah, auja'a fil muslimin wa qatala fulanan wa fulanan wa samma lahu nafaran. Jadi orang ini, orang yang saya bunuh tadi itu memang benar udah perang memerangi orang Islam, bahkan dia sudah membunuh si fulan, si fulan, si fulan. Ini Usamah udah menyebutkan yang dibunuh ini sahabat saya, dan sahabat saya. Banyak orang yang sudah dia bunuh. Wa inni hamaltu alaihi. Setelah itu aku pengen bunuh dia. Falamma ra'a sayfa qala la ilaha illallah. Tatkala udah melihat pedangku di atas dia, tinggal penggal dia bilang la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqataltahu, apakah kamu membunuhnya? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Qala kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah? Apa yang bisa kamu perbuat karena ucapan dia, padahal dia udah mengucapkan la ilaha illallah nanti di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat apa alasanmu? Kenapa kok kamu bisa membunuh orang ini padahal ini orang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Qala ya Rasulullah istaghfirli. Dia Usamah bin Zaid minta pada Rasulullah untuk dimintakan ampun. Qala, Rasulullah menjawab, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah. Diulang lagi ucapan Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat apa yang menjadi alasanmu, kenapa kok kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Faja'ala la yazidu ala ayyakul. Dan Rasulullah tetap mengulangi itu terus, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan sama sekali. Kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat apa alasanmu? Kenapa kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya. Intinya ceritanya sebenarnya sama saja, cuman
beda orang, ada sebelumnya ada orang yang melakukan seperti ini, kalau ini juga sama, melakukan hal yang sama. Namun pada hadis yang keempat ini, hadis yang kelima ini, Usamah bin Zaid sudah lihat sendiri orang ini memerangi orang Islam, bunuh orang Islam banyak sekali. Nah setelah itu sudah wis kecakal, tinggal bunuh saja, dia bilang la ilaha illallah. Ini alasannya. Tapi kembali lagi Rasulullah tetap tidak bisa memintakan ampun untuk orang yang melakukan pembunuhan kepada orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Makanya kita harus hati-hati dalam berperang, dalam berstatement, kita mengucapkan segala sesuatu, kita menyampaikan sesuatu, itu jangan sampai kita ada menjatuhkan orang lain, menjatuhkan wibawa orang lain, ingin membunuh orang lain, terutama ini sesama muslim, karena ini berat, berkaitan dengan sesama muslim. Usahakan kita punya alasan yang 1000 alasan untuk membenarkan muslim yang lain. Usahakan, misalnya ada muslim yang lain melakukan kesalahan, buatlah 1000 alasan untuk membenarkan perbuatan itu tadi. Jadi berilah alasan yang bisa masuk akal untuk orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi misalnya ada orang melakukan kesalahan, ya udah kita bilang, oh barangkali dia baru lupa, barangkali dia baru khilaf, mungkin imannya baru turun, atau mungkin belum tahu dalilnya. Udah bilang gitu aja, selesai. Tidak perlu kita mengungkit-ungkit, oh ini harus diperangi, patut untuk dibunuh. Nggak penting, nggak pantas untuk sebagai seorang muslim melakukan hal yang seperti itu, karena ini berat. Tanggungannya nanti sampai akhirat, nggak cuma dunia saja. Mungkin di dunia ini kita bisa jadi lebih kuat, bisa jadi kita menang di atas awan, bisa jadi hitam di atas putih, kita bisa mengalahkan dia, bisa membunuh dia. Tapi jangan sampai hal yang seperti ini terjadi di antara sesama muslim. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Kita lihat cerita, silahkan nanti dibaca sejarah lagi berkaitan setelah pembunuhan Umar, lantas dilanjutkan oleh Utsman kekhilafahan. Utsman itu juga dibunuh. Setelah dibunuh Utsman, itu kan ada kelompoknya Ali dan kelompoknya Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya di antara mereka itu nggak ada pengen perang, itu nggak ada. Cuman Aisyah ini itu pengennya datang kepada Ali radhiyallahu anhu, pengen menuntut balas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi kalau ada orang terbunuh, apalagi pemimpin, apalagi orang beriman, terus kok ada muslim yang lain menuntut balas atas terbunuhnya, itu sudah ada sejak zamannya Ali radhiyallahu anhu, setelah terbunuhnya Umar ibn Khattab dan Utsman bin Affan. Jadi sebenarnya pengen seperti itu aja. Tapi kalau datang sendirian itu kan ya enggak enggak berani. Makanya datangnya bareng-bareng. Jadi awalnya seperti itu. Sudah dekat pengen ketemu, ternyata di sana ada kelompok yang namanya Khawarij. Khawarij itu adalah orang-orang yang mengadu domba antar sesama muslim. Jadi mengadu domba. Jadi Khawarij itu dibagi dua, sebagian ke kelompok Ali, sebagian ke kelompok Aisyah radhiyallahu anha. Ngojo-ojoi Ali, kamu jadi pemimpin, jadi pemimpin. Nah, yang satunya Aisyah, kamu harus nuntut balas terbunuhnya Utsman bin Affan. Tapi setelah itu ketemu nggak jadi perang, karena memang keinginannya baik semuanya. Ali segera
menjadi pemimpin, karena muslim harus ada pemimpin. Kalau udah pemimpinnya terbunuh harus ada pemimpinnya, maka Ali yang jadi pemimpin pada waktu itu. Tapi Aisyah juga pengen, kamu jadi pemimpin nggak apa-apa, tapi segera ini diurusi. Kenapa kok sampai Utsman terbunuh? Nah, setelah itu pengen balik, wis selesai. Ya, Ali udah mengiyakan, nanti akan saya urus ini semua. Atas terbunuhnya Umar, atas terbunuhnya Utsman, itu nanti akan diusut semua. Tapi faktanya karena ini udah baikan antara Ali dan Aisyah, udah baikan mundur semua. Lah ini Khawarij ini yang bikin onar. Karena Khawarij ada dari kelompok Ali, juga ada di kelompok di kelompoknya Aisyah. Setelah itu inilah provokatornya ini Khawarij ini bikin onar. Setelah itu malam-malam kelompoknya Ali diserbu sama Khawarij dari kelompoknya sendiri yang ada di situ sebenarnya. Dia keluar nyerbu kelompoknya Ali. Khawarij yang di Aisyah juga sama, dia malam-malam nyerbu di kelompoknya Aisyah. Kabarnya jadi seperti apa? Malam hari nggak seperti sekarang, malam-malam banyak lampu. Malam hari kok diserang. Nah, pasti ada yang salah di sini ini. Kelompoknya Ali mengira yang menyerang itu kelompoknya Aisyah, kelompoknya Aisyah juga mengira kelompoknya Ali yang menyerang. Jadi setelah itulah terjadi peperangan di antara Ali dan Aisyah. Padahal mereka berdua termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi seperti itulah yang terjadi. Jangan sampai ada pertikaian lagi seperti ini. Sebagai seorang muslim harus bersatu. Usahakan seberapa banyaknya kelompok Islam itu harus bersatu. Jalankan Al-Quran, jalankan hadis, pelajari itu dengan baik, jalankan sesuai dengan yang ada dalam Quran dan hadis. Selesai. Ustadznya siapapun, kalau memang sesuai dengan Quran dan hadis semuanya, dan tidak ada pengin pertengkaran di antara mereka, dan mereka tahu hadis-hadis seperti ini, insya Allah nggak akan ada peperangan di antara seorang muslim. Jadi itulah yang terjadi. Makanya jangan sampai di zaman akhir zaman ini, lebih-lebih lagi di zamannya sahabat ada, di zaman sahabat saja ada, apalagi di zaman sekarang. Nuntut balas atas kematian di zamannya sahabat aja ada, apalagi zaman sekarang. Kembali lagi, kita harus adil dalam masalah ini. Ya. Selain itu jangan sampai kita terhasut atas omongan-omongan orang yang tidak memiliki keinginan untuk menjalankan Islam dengan baik. Jadi intinya di situ aja. Jadi meskipun dia tahu Quran, meskipun dia tahu hadis, kalau yang disampaikan itu adalah pengen ngompor-ngompori biar kelompok ini perang dengan kelompok yang lain, biar saling mencela antara kelompok dengan kelompok yang lain, hal-hal seperti ini harus dihindari. Udah, hal-hal seperti itu mungkin pernah kita dengarkan dari siapapun itu. Bisa jadi dia seorang ustadz, bisa jadi dia seorang ulama, tapi hal-hal seperti ini harus kita hindari. Kita harus tahu hadis ini, kita harus tahu seperti itu. Begitu pula nanti kalau kita baca sejarah juga masih berkaitan dengan Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah, dengan Bani Umayyah. Jadi dengan Muawiyah itu juga sama, peperangannya juga sistemnya seperti itu. Ada penyusup-penyusup di antara orang Islam ini. Makanya harus hati-hati. Kita jadi orang Islam itu harus hati-hati. Benar-benar kita pilih teman kita yang sesuai dengan Quran dan hadis itu seperti apa. Kalau itu sesuai, jalankan. Kita berteman dengan mereka. Ini muslim tapi kok enggak sesuai dengan syariat Islam, singkirkan. Maksudnya singkirkan, ya udah, kamu muslim nggak apa-apa, udah selesai. Kamu ibadah, yuk ibadah bareng. Tapi kalau dengan pendapat-pendapat yang jelek, kita singkirkan hal-hal yang jelek itu, selesai.
Jadi caranya seperti itu. Nggak usah digubris orang-orang seperti ini. Orang munafik itu akan selalu ada di antara sesama muslim. Kemarin sudah saya sampaikan, orang hebat itu biasanya kalahnya sama orang-orang munafik ini. Jadi terbunuhnya di tangannya orang-orang munafik yang bisa dibayar, yang bisa disogok dengan dunia. Jadi di situ itu masalahnya, di situ tuh. Makanya kita harus hati-hati. Ya. Masih ada satu hadis lagi dari bab ini. An Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu. Jadi Uqbah bin Mas'ud berkata, pernah suatu kali Umar bin Khattab bilang dan aku mendengarnya. Apa itu? Inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia itu ketika di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diberi keputusan sesuai dengan wahyu yang turun kepada Rasulullah. Kalau di masa Rasulullah ada masalah, pasti menyelesaikannya sesuai dengan wahyu. Rasulullah bilang gimana, Allah Ta'ala sabdanya seperti apa, wahyunya seperti apa, maka semuanya sesuai dengan Quran dan hadis itu. Wa innal wahya qad inqata'a, dan sekarang wahyunya udah putus, Rasulullah udah meninggal, wahyunya udah gak turun lagi karena Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir. Wa innama na'khudukumul ana bima dhahara lana minal a'malikum. Sekarang itu kita sebagai orang Islam, sebagai pemimpin, Umar bin Khattab, kan ini yang bilang Umar bin Khattab, dia adalah pemimpinnya orang Islam pada waktu itu. Kami menyelesaikan semua masalah itu sesuai dengan dohirnya. Amal kalian secara dohir itu seperti apa, kita hukumi sesuai dengan itu. Kalau amalnya baik, akan kami selesaikan dengan baik. Nah, ini lanjutnya. Faman dahara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu. Bila mana orang Islam, ada orang melakukan kebaikan yang terlihat di mata kami itu adalah kebaikan saja, kebaikan, hal-hal yang baik, amal-amal yang baik, maka ya udah kami akan dekat dengan dia. Udah mereka akan kami percayai. Jadi orang-orang yang seperti itu sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, amalnya baik, ya udah kami akan dekat dengan dia, akan mempercayai orang-orang ini. Walaysa lana min sariratihi syai'un, dan kami nggak bisa menghukumi yang nggak nampak. Jadi yang nampak aja, nampaknya itu selalu membantu orang Islam, ya udah pasti akan kami percayai dia, akan dekati orang ini. Entah dia mau nggak ikhlas, mau niatnya jelek atau yang lain sebagainya, terserah dia. Semua diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu yuhasibuhu fi sariratihi, karena Allah yang akan menghisab semua yang ada dalam hati, karena yang tahu yang tidak nampak itu hanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang menyatat dan orang yang melakukan saja. Orang Islam cuma bisa lihat secara zahir saja. Wa man adhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiquhu. Ini bagian akhir yang penting ini. Bila mana kita lihat ada muslim melakukan kejelekan, maka kami tidak akan mempercayai dia dan tidak akan menjadikan dia sebagai teman. Wa in qala inna sariratahu hasanatun. Meskipun orang tadi yang melakukan kejelekan itu alasannya saya melakukan ini niat saya baik, nggak mungkin. Meskipun omongnya seperti itu, meskipun ucapan yang baik, tapi kok yang nampak hal-hal yang jelek, maka itu tidak boleh dipercayai, tidak boleh dideketi. Jadi ini ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan apakah bisa dijadikan dalil? Iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti hadisnya sahih. Hadisnya sahih ini. Tapi hadis ini derajatnya memang tidak sampai pada Rasulullah, karena memang yang mengucapkan itu adalah Umar saja.
sebagai sahabat. Hadis itu kan ada tingkatannya. Kalau sampai pada Rasul namanya marfu', terangkat sampai Nabi. Kalau sampai pada sahabat itu berarti mauquf. Jadi berhenti di sahabat saja. Nanti kalau sampai tabi'in apa, nah nanti ada hadisnya seperti itu. Ya. Kenapa kok ini dimasukkan dalam kitab ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin." Kalian harus mengikuti sunnahku sesuai yang saya omongkan, jalan yang saya lalui. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnahnya, jalannya khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin. Jadi khalifah-khalifah yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan petunjuk. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, ini salah satu ucapan Umar, berarti ini juga harus dijadikan dalil. Karena masa Rasulullah harap ngomong seperti yang diomongkan Umar kan nggak mungkin. Karena di zamannya Rasul kan masih turun wahyu. Kalau di zamannya Umar kan nggak turun wahyu. Ini kan tadi berkaitan dengan turunnya wahyu atau tidak kan gitu. Selain itu ini juga berkaitan dengan menghukumi orang lain. Menghukumi orang lain kalau di zamannya Rasul itu nanti akan turun wahyu, dihukumi sesuai dengan wahyu. Kalau di zamannya Umar bagaimana? Lah ini cara menyelesaikannya seperti itu. Lah kalau Rasulullah bilang duluan, kalau zamanku ya dilihat yang dohirnya aja, ya nggak bisa. Jadi meskipun nanti akan ada hadis yang lain, nahnu nahkumu bidh-dhahir. Kalau ini hadisnya sampai pada Nabi. Rasulullah menyampaikan kami menghukumi sesuai dengan dohirnya. Berarti ucapan Umar bin Khattab sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi ke sini, apa kata Umar? Kalau kita temui ada orang Islam yang menjalankan kebaikan, amal-amalnya baik, semuanya kelihatan baik, ya udah kita akan percayai dia, kita akan mendekati dia, kita akan dukung dia. Jadi caranya seperti itu. Lah kalau sebaliknya gimana? Kalau sebaliknya orang Islam ngakunya baik, ngakunya omongnya baik, dia juga kadang sholat, nah misalnya, tapi janji-janjinya banyak, tapi setelah itu melakukan kejelekan demi kejelekan. Nah, bagaimana seperti ini? Udah, Umar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, maka kami nggak akan mempercayai dia dan tidak akan membenarkan dia. Jadi tidak akan didukung orang-orang seperti ini. Jadi intinya seperti itu aja. Ada orang baik kita dukung, nggak ada adanya orang jelek kita singkirkan. Selesai. Caranya seperti itu, sesuai dengan amal mereka masing-masing yang kelihatan di dunia. Dan kembali lagi di sini nggak cuman pencitraan, nggak cuman pencitraan saja. Jadi baik itu dilihat dari semuanya, kesehariannya seperti apa, apakah dia baik. Amal melakukan kebaikan itu kan nggak cuma sekali. Orang melakukan kebaikan sekali itu nggak terus berarti oh orang ini baik, belum tentu. Tapi kan kita akan tahu kesehariannya, dia berbuat baik terus menerus, berarti ini orang baik. Nah kan gitu. Nah kalau cuma sekali pencitraan selesai, setelah itu maka dia akan melakukan hal-hal yang jelek. Makanya berkaitan dengan cinta, berkaitan dengan kita senang dengan seseorang, itu di dalam Islam ada istilah Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, ahbib habibak haunam ma asa ayakuna baghidak yawman ma wa abghid baghidak haunam ma asa ayakuna habibak yawman ma. Cintailah orang itu sewajarnya saja. Udah, ini orang baik, kita cintai, kita percaya. Sewajarnya saja. Bisa jadi sekarang kamu cintai, di hari kemudian akan kamu benci. Jadi seperti itu. Begitu pula sebaliknya, kamu benci dengan seseorang, bencilah sewajarnya aja. Udah, oh ini orang jelek, udah benci, selesai. Benci perbuatannya, oh orang ini melakukan kejelekan, ya udah kita benci karena dia melakukan kejelekan.
Setelah itu asa yakuna habibak yaumma, bisa jadi orang yang dulunya jelek itu bisa bertaubat sehingga menyebabkan kamu bisa cinta sama orang ini. Ya, makanya kita harus hati-hati. Kita hidup di zaman demokrasi. Pertama politik nggak ada nggak ada teman selamanya, nggak ada musuh yang abadi ya, nggak ada musuh yang abadi. Bisa jadi sekarang teman, besok jadi musuh. Nah itu dilihat dari apa? Seharusnya sebagai orang muslim berpolitik silahkan, tapi melihatnya jadi tiada musuh yang abadi. Nah itu tadi, itu musuh atau teman, didukung atau tidak didukung itu harus sesuai dengan syariat ini. Kalau memang dia tidak sesuai syariat, harus kita singkirkan. Jadi seperti itu aja. Nah, kebanyakan orang zaman sekarang karena memang menilainya itu dari dunia saja, berkaitan dengan dunia, ada kepentingan. Nah, ini yang masalah ini. Karena ada kepentingan, saya kena dukung ini, kepentingan saya akan terpenuhi. Nah, kalau seperti ini dunia, nah naudzubillah, jangan kita lakukan seperti itu. Ini yang sering terjadi. Makanya kita jangan sampai merem berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Kita harus tahu kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti itu. Kenapa perpolitikan antara satu partai dengan partai yang lain itu kok awalnya gabung, bisa jadi pisah di tempat lain. Nah itu harus tahu, kita harus bisa memilih dan memilah. Karena nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kita memilih pun juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita memilih yang salah, itu bukan berarti cuman wah ini kan ijtihad saya. Nah misalnya ijtihad itu kalau salah satu tetap dapat pahala satu, kalau benar dapat dua. Ya ini dari mana? Ijtihad itu nggak ngawur. Ijtihad itu memang harus benar-benar dipilih mana yang sesuai dengan syariat. Jadi ojo didelok amplope. Jadi dulu pernah ada yang viral bersalaman, amplopnya gede, langsung dikritik sama netizen, baru lagi alasannya banyak. Jadi naudzubillah min syarri dzalik, rusaknya dunia ini karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita harus hati-hati, amati apa yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai kita mendukung orang yang tidak mendukung syariat Islam. Kembali lagi, kita harus berteman dengan sesama muslim. Dulu pernah saya sampaikan, kita nggak boleh berteman kecuali kepada orang yang beriman. Dan makanan yang kita miliki itu jangan sampai dimakan oleh orang kafir. Makanan yang kita miliki hanya boleh dimakan oleh orang yang bertakwa. Hadisnya ada, sahih. Jadi seperti itu. Kenapa harus seperti ini? Kenapa kita harus membatasi seperti itu? Karena kalau kita udah membatasi seperti ini, orang Islam mementingkan sesama muslim, insya Allah muslim akan jaya. Kalau tidak, mikire cuman mikir udeli dewi, ya wis, kan rusak ini semua. Orang Islam di Indonesia itu mayoritas, tapi mudah sekali dipecah belah. Naudzubillah min syarri dzalik. Kalau urusan perut, ya naudzubillah, pasti akan lahapnya minta ampun. Apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ya, intinya kembali lagi masih ada waktu 1 menit. Jangan sampai kita bermusuhan dengan sesama muslim. Dalam Islam itu ada 2 jalan. Jalan baik dan jalan yang buruk. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Udah itu tok.
Dan yang perlu kita perhatikan, kita menjadi orang muslim yang seakan kita menjalankan syariat Islam itu, jangan terus kita merasa aman. Nek aku Islam mesti mlebu surga, sing jamin kowe mlebu surga sapa? Kita harus selalu mawas diri, harus selalu belajar. Jangan-jangan kita termasuk orang munafik. Orang munafik itu ya sholat, ya zakat, ya sok-sok haji, tapi amalannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Amalannya tidak menunjukkan bahwa dirinya menegakkan Islam ini. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena syahwat kita kepada dunia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.